Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Melindah dengan NIM 2104326. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan membahas peranan bank dalam pembayaran internasional dan menjelaskan 3 pola finansial internasional. Sebelum kita membahas peranan bank pembayaran internasional, kita harus mengetahui dari segi perbankan, transaksi internasional dapat terjadi apabila terdapat hubungan koresponden antara bank dalam negeri dan dengan bank luar negeri. Apabila bank di dalam negeri mempunyai rekening di luar negeri, maka rekening itu disebut dengan rekening nostro. Sedangkan apabila bank luar negeri mempunyai rekening di dalam negeri, maka rekening tersebut itu disebut rekening vostro. Baiklah, kita akan membahas peranan bank dalam pembayaran internasional. Di sini ada sebagai penjamin pembayaran. Bank dalam hal ini berperan untuk menjamin eksportir untuk membayar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Letter of Credit atau disingkat dengan LC. Adapun yang selanjutnya adanya penghubung antara importir dan eksportir. Sebab syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LC atau Letter of Credit adalah cerminan dari self contract antara penjual dan pembeli. Selanjutnya sebagai sumber informasi bagi importir dan eksportir, yang dimana bagi importir dan eksportir dapat mencari informasi tentang ekspor pada bank yang ada di negaranya. Dan keempat, sebagai financier atau pihak yang akan membiayai perdagangan antara importir dan eksportir. Adapun 3 pola finansial internasional. Pola finansial internasional adalah cara-cara yang digunakan oleh pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi finansial lintas batas. Terdapat 3 pola finansial internasional yang umum digunakannya, yaitu pola langsung, pola tidak langsung, dan pola pasar uang internasional. Pada pola langsung, pelaku ekonomi yang terlibat dalam transaksi finansial internasional melakukan transaksi secara langsung. Misalnya, perusahaan Indonesia melakukan ekspor ke perusahaan Jepang, maka perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang akan melakukan transaksi pembayaran secara langsung. Dan kedua, pola tidak langsung. Pada pola tidak langsung, pelaku ekonomi yang terlibat dalam transaksi finansial internasional menggunakan jasa bank atau lembaga keuangan lainnya. Misalnya, perusahaan Indonesia melakukan impor dari perusahaan Amerika Serikat, maka perusahaan Indonesia akan menggunakan jasa Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan Amerika. Dan pola yang ketiga adalah pola pasar uang internasional. Pada pola pasar uang internasional, pelaku ekonomi yang terlibat dalam transaksi finansial internasional melakukan transaksi melalui pasar uang internasional. Misalnya, perusahaan Indonesia melakukan pinjaman dari perusahaan Amerika Serikat, maka perusahaan Indonesia akan melakukan transaksi pinjaman melalui pasar uang internasional. Pola finansial internasional yang digunakan oleh suatu pelaku ekonomi akan bergantung pada beberapa faktor seperti jenis transaksi, nilai transaksi
transaksi dan biaya transaksi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu valuta asing, bagaimana fungsi bursa falas, dan bagaimana fungsi dari bank devisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan valuta asing. Menurut Handy Handy, falas atau valuta asing merupakan mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan transaksi. Jadi untuk kegiatan transaksi antara belah dua pihak, kegiatan transaksi skala internasional, karena melibatkan dua negara atau dua mata uang. Jadi bisa kita sebut bahwa valuta asing itu digunakan untuk transaksi internasional dan catatan kursnya berada di bank sentral. Jadi bank sentral itu memiliki data yang akurat, data yang resmi. Contohnya seperti kita mencari $1 itu berapa rupiah. Misalnya sekarang yang kita ketahui $1 itu 15 rupiah. Karena bank sentral mempunyai data-data yang akurat dan resmi sehingga dapat dipercaya. Baiklah, selanjutnya kita ke fungsi bursa falas. Fungsi bursa falas menyelenggarakan transaksi internasional, Satu, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Biasanya kalau kita melakukan transaksi dengan pihak luar harus mempunyai jaminan. Kita harus memiliki atau mempunyai bank devisa sebagai perantaranya. Dan poin ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan penguasa atau pedagang valuta asing untuk menghindari risiko kerugian dan fluktuasi kurs falas terhadap transaksi internasional. Kemudian bank devisa. Bank devisa adalah bank umum pemerintah dan atau swasta nasional yang ditetapkan atau diizinkan untuk pemerintah untuk menjual, membeli dan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran internasional atau luar negeri. Memudahkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi ke luar negeri, menerima dana tabungan valuta asing, mengirimkan dan juga menerima transfer dana atau inkaso, yaitu inkaso valuta asing. Selanjutnya arbitrage atau arbitrasi. Ini dikenal sebagai strategi yang digunakan trader untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antara suatu market dengan market lain. Orang yang melakukan arbitrase ini disebut arbitrage. Perbedaan harga di sejumlah market ini dapat disebabkan oleh volume perdagangan sehingga terjadinya pergeseran tingkat penawaran dan permintaan. Contohnya, di Rotterdam merupakan suatu market CPO, kelapa sawit terbesar di dunia. Kemudian merek kedua terbesar kelapa sawit itu adalah di Kuala Lumpur. Nah, kedua market ini mentransaksikan CPO. Namun ada terjadi biasanya adalah perbedaan harga. Nah, sehingga pelaku arbitrage itu akan memanfaatkan kedua market yang berbeda ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara
melakukan arbitrage. Nah, dengan ini seseorang yang melakukan arbitrage tadi, contoh dekatnya apabila suatu perusahaan dengan perusahaan lain dengan harga yang berbeda, sehingga si pelaku arbitrage tersebut akan memanfaatkan dengan cara membeli barang-barang dengan harga yang murah atau produk dengan harga yang murah, sehingga dia akan menjual dengan harga yang tinggi, sehingga si pelaku arbitrage tersebut akan mendapatkan keuntungan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas hedging. Apa sih itu hedging? Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menggunakan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi diri dari kerugian atau loss meski ia tengah melakukan transaksi. Kemudian hedging dapat disimpulkan kembali adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi. Baiklah, contoh dari hedging tersebut adalah di perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan PT Unilever memiliki utang kepada perusahaan JP Morgan sebesar 129 juta sekian tanpa menggunakan hedging. Apabila perusahaan Unilever tersebut sudah menggunakan hedging, maka utang mereka akan menurun dari 129 juta menjadi 124 juta. Begitu juga dengan perusahaan PT Bank BNP Paribas. Tanpa menggunakan hedging tersebut, perusahaan PT Bank BNP memiliki hutang sebesar 63.599 lebih. Kemudian perusahaan tersebut menggunakan hedging. Pada saat pemerintah tersebut sudah melakukan atau menggunakan hedging, utang mereka tersebut akan menurun dari 63.599.000 turun menjadi 63.315 sekian. Penggunaan hedging di perusahaan PT Unilever Tbk terbukti mampu mengatasi risiko eksposur valuta asing dan dapat meminimkan utang impor perusahaan dengan memperoleh penghematan dan keuntungan sebesar 5,816. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.